Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa sumber daya alam yang kita miliki akan habis jika digunakan secara berlebihan tanpa adanya pengelolaan yang baik. Pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama, yaitu aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ketiga aspek ini harus berjalan secara seimbang agar pembangunan dapat berlangsung secara terus-menerus dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Yang pertama adalah aspek lingkungan. Dalam aspek ini kita dituntut untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat akan mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, saat ini kita sering melihat berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah, serta kerusakan hujan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai peduli terhadap lingkungan sejak dari hal-hal kecil. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pembangunan berkelanjutan, kegiatan ekonomi harus dilakukan secara bijak dan tidak merusak lingkungan. Artinya kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan tidak berlebihan. Yang ketiga adalah aspek sosial. Aspek ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, serta hubungan antar individu. Dalam pembangunan berkelanjutan, setiap orang memiliki hak yang sama untuk hidup sejahtera, aman, dan nyaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek lingkungan, kita dapat melakukan berbagai hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang yang masih bisa digunakan. Selain itu, kita juga dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri, atau menggunakan botol minum yang dapat dipakai ulang. Kita juga bisa melakukan penghijauan dengan menanam pohon atau merawat tanaman di sekitar rumah. Tanaman sangat penting karena dapat menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, kita perlu menghemat energi dengan mematikan lampu, kipas angin, atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Penggunaan air juga harus dilakukan secara bijak, misalnya dengan tidak membiarkan keran air menyala terus-menerus. Aspek sosial, kita dapat menerapkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta membantu sesama. Contohnya adalah ikut serta dalam kegiatan gotong royong, membantu teman yang kesulitan, serta menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Sikap peduli terhadap sesama sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Sedangkan dari aspek ekonomi, kita dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan cara menggunakan barang sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dalam berbelanja, serta mendukung produk lokal. Dengan membeli produk lokal, kita turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, kita juga dapat mulai menerapkan gaya hidup hemat dan tidak konsumtif, misalnya menggunakan barang hingga benar-benar habis atau rusak sebelum membeli yang baru, serta memiliki produk yang ramah lingkungan. Penerapan pembangunan berkelanjutan tidak harus dimulai dari hal besar. Justru, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan dan kehidupan di masa depan. Menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, kita tidak hanya menjaga lingkungan tetapi juga membantu menciptakan kehidupan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua orang. Hal ini sangat penting agar generasi mendatang masih dapat menikmati
sumber daya alam yang kita miliki saat ini. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan bumi. Kita harus mulai sadar dan peduli terhadap lingkungan serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial. Dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu guru dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.